Namun, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memahami Al-Quran dan bagaimana sumber penafsirannya? Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Nida Wifah Hanifah. Kepada Kak Nida, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Lanjut dengan pembahasan pertama. Bagaimana Rasulullah SAW memahami Al-Quran? Dalam melakukan penafsiran terhadap Nabi Muhammad SAW mengacu pada dua sumber. Yang pertama, melalui wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, dengan melakukan ijtihad beliau sendiri. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah ketika menafsirkan Al-Quran sudah pasti selalu dalam bimbingan wahyu Allah. Dapat dikatakan di sini sumber dari penafsiran Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Dan dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang membutuhkan penjelasan dari Nabi, terutama dalam hal syariat dan ibadah, maka wahyu Allah akan turun. Dan Nabi Muhammad SAW akan menggunakan wahyu yang turun tersebut untuk menjelaskan ayat yang sebelumnya. Karakteristik penafsiran Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri khas. Di antaranya adalah ada bayan al-tasrif sebagai penegasan. Ada juga bayan al-tafsir sebagai perincian makna, perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna serta pemberian contoh. Ada bentuk penafsiran Nabi SAW, di antaranya yang pertama ada tafsir fiqih. Penafsiran Nabi menafsirkan Al-Quran dengan isi-isi fikih. Hal ini terlihat pada surat At-Tolak ayat 1 yang menjelaskan mengenai talak. Pada saat itu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada waktu haid. Kemudian Umar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau marah dan bersabda, "Suruhlah ia merujuknya kembali dan menahannya sampai ia suci. Lalu haid lagi dan suci lagi. Kemudian kalau tetap ingin menceraikannya, lakukanlah pada saat ia suci dan belum disetubuhi." Yang kedua ada tafsir linguistik. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab kepada masyarakat Arab, walaupun mereka tidak terlalu memahami detailnya. Ibnu Qutaibah berkata, orang Arab tidak semuanya sama dalam tingkatan memahami kalimat-kalimat muskil dan mutasyabih dalam Al-Quran. Tetapi sebagian mereka mempunyai kelebihan atas yang lain. Khalil Al-Qattan. Oleh karena itu, sebagian sahabat merasa kesulitan untuk memahami Al-Quran.
sehingga menanyakannya kepada Rasulullah SAW seperti pada surat Al-Fatihah ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan bahwa al-maghdubi alaihim bermakna Yahudi dan waladhdallin bermakna Nasrani. Yang ketiga, penjelasan ayat yang bersifat global. Seperti dalam surat At-Taubah yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah. Yang keempat, Nabi menafsirkan ayat-ayat yang muskil. Seperti dalam Quran surat An-Nisa yang artinya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengajarkan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Quran surat An-Nisa. Menjelaskan bahwasanya para sahabat kesulitan memahami ayat ini. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara memahami ayat ini? Apakah setiap kejahatan yang kita lakukan akan mendapatkan?" Abu Bakar, "Bukankah tidak sedang menghadapi musibah?" "Betul," jawabnya, kata Abu Bakar. "Dalam kondisi selain itulah kejahatan yang kau lakukan akan dibalas," jawab Rasulullah SAW. Yang kelima, Nabi menafsirkan dengan mengkhususkan pada ayat yang menunjukkan umum, seperti dalam Quran surat Al-Maidah yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38 ini menunjukkan bahwa seseorang yang mencuri sesuatu, baik sedikit ataupun banyak, jenis apapun yang dicurinya, harus dipotong tangannya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan menetapkan kekhususan tertentu, yaitu sesuatu yang dicurinya itu senilai 1/4 dinar dan bukan berupa buah-buahan dan jenis pohon kurma. Yang keenam, ada pembatasan pada ayat yang menunjukkan makna mutlak, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatannya yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini tidak menentukan tempat tertentu dari bagian tangan yang harus dipotong, akan tetapi sunnah membatasinya pada pergelangan tangan. Ayat ini pun tidak menjelaskan tangan mana yang harus dipotong, tetapi sunnah membatasinya pada tangan kanan. Yang ketujuh, ada penjelasan pada ayat yang bermakna samad. Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud asbab al-mas pada Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya,
Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat Al-Quran yang dimaksud itu adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang disinyalir dalam riwayat Al-Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan Al-Quran dari Al-Quran yang agung. Yang kedelapan ada penafsiran dengan corak teologis, seperti yang tercantum dalam riwayat Ibnu Umar mengenai surat Al-Qiyamah ayat 22 yang menjelaskan mengenai melihat Allah di hari kiamat. Nabi SAW menafsirkan ayat ini berkenaan tentang tingkatan derajat di surga kelak dan kedudukan penghuni surga yang paling mulia adalah melihat langsung Tuhannya. Selanjutnya ada penafsiran secara historis. Penafsiran dengan corak sejarah pada tafsir Nabi adalah bertemakan peristiwa-peristiwa kenabian, adat istiadat kebiasaan orang Arab, dan sejarah umat terdahulu. Selanjutnya, bagaimana sahabat memahami Al-Quran? Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang pertama yang menafsirkan Al-Quran. Tentu saja pijakan utama dalam dunia ilmu tafsir pasti berpijak pada penafsiran. Nabi yang dinilai paling otoritatif sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Hanya saja pasca wafatnya Nabi SAW, proses penafsiran dilanjutkan oleh berikutnya, yakni para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi yang mempelajari langsung dari apa yang dilihat, didengar, diajarkan, dan setiap ketentuan yang berasal dari Nabi yang menanyakan secara langsung pada Nabi SAW tentang hal yang sukar dipahami dalam memahami ayat-ayatnya, serta menerima pengajaran tafsir Al-Quran dari Nabi secara langsung. Di antara sahabat yang mendalami bidang tafsir adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan terdapat 5 sumber yang digunakan para sahabat dalam memahami Al-Quran dalam membentuk kerangka konsep tafsirnya. Yang pertama yaitu Al-Quran Al-Quran sebagai sumber utama tidak dapat dilepaskan dari proses penafsiran itu sendiri. Al-Quran yufassiru ba'du ba'dhan. Al-Quran itu sebagian menjelaskan di antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang kedua, sunnah Nabi atau hadis. Sumber ini merupakan sumber otoritatif kedua setelah Al-Quran karena berasal langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan sumber rujukan utama penafsiran Al-Quran dan memang banyak kandungan hadis yang menjelaskan ayat-ayat yang muskil yang kerap ditanyakan pada Nabi secara langsung. Meskipun begitu, bila misal ada hadis yang dijadikan sumber penafsiran Al-Quran, otentitas hadisnya apakah benar-benar berasal dari Nabi atau bukan. Kemudian ketiga melalui akal atau ijtihad. Bila mana para sahabat tidak menemukan informasi penafsiran ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW, langkah yang dilakukan adalah mengerahkan segala potensi nalarnya untuk memperoleh jalan
atas persoalan yang dihadapi teman yang sebelumnya belum berhenti. Jadi sedikit banyak dipengaruhi lokal pengetahuannya terkait banget sebagai mother language, pengetahuannya tentang tradisi di Arab, pengetahuan tentang orang Yahudi dan Nasrani saat Al-Quran turun, dan kekuatan pemahaman dan kecerdasan dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, melalui ragam qiraat. Perbedaan rupa qiraat memberikan warna tersendiri dalam rupa penafsiran di era sahabat. Diakui atau tidak dari perbedaan qiraat satu sama lainnya, sedikit banyak saling memberikan penjelasan pengertian dari maksud ayat tersebut. Kemudian yang kelima ada melalui keterangan ahli kitab. Dengan kata lain diambil dari kisah-kisah Israiliyat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani yang dipetik melalui kitab Taurat dan Injil terkait informasi kisah yang dalam Al-Quran disinggungkan secara singkat dan umum. Sebab dalam Al-Quran sendiri dalam mengisahkan cerita tidak menyebutkan secara terang seperti penyebutan nama, tempat, nama-nama tokoh yang terkadang disamarkan. Materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Kak Nida atas pemaparannya. Dari pemaparan tadi telah dijelaskan bagaimana Nabi dan para sahabat Nabi memahami Al-Quran serta bagaimana sumber penafsirannya. Tentu saja tafsir Al-Quran pasti ada mufasirnya atau orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pada generasi pertama ini, siapa sajakah mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Serta kami akan memaparkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan tafsir pada masa kini. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Kak Abdun Muhaimin. Kepada Kak Abdun, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan contoh para mufasir di masa sahabat Nabi. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwasanya di antara para sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli dalam menafsirkan Al-Quran adalah para khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Lalu ada lagi sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair. Dan ada sebagian ulama yang menambahkan nama sahabat yang lainnya, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Zabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Namun, periwayatan mereka tentang tafsir ini sedikit sekali yang sampai kepada kaum muslimin setelah masa tadwin atau pembukuan. Kemudian selanjutnya pembagian metode tafsir, kelebihan beserta kekurangannya. Nah, di dalam perkembangan ilmu tafsir ini secara umum terdapat 4 macam metode tafsir. Di antaranya yang pertama yaitu metode ijmali atau global. Metode ijmali ini merupakan sebuah metode untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, akan tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Di dalam metode ijmali ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya yang pertama, praktis dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Dan yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Di samping mempunyai kelebihan, metode ijmali juga mempunyai kekurangan. Di antaranya yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran ini
bersifat parsial. Lalu yang kedua, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Lalu selanjutnya, metode penafsiran yang kedua yaitu metode tahlili atau analitis. Metode tahlili ini merupakan sebuah metode untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu. Juga menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Metode tahlili ini sama seperti metode ijmali, memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya, yang pertama, ruang lingkup yang sangat luas. Kemudian yang kedua, memuat ide-ide yang sangat banyak. Lalu kekurangannya, yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran ini bersifat parsial, kemudian melahirkan penafsir yang subjektif, lalu masuk pemikiran Israiliyat. Yang ketiga, metode penafsiran muqorin atau komparatif. Metode muqorin ini merupakan penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau juga antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan cara menonjolkan segi-segi perbedaannya yang tertentu itu. Baik dari objek yang ia bandingkan, kemudian kelebihan dan kekurangan daripada metode muqorin ini. Kelebihannya yang pertama, wawasan penafsiran yang relatif lebih luas. Lalu yang kedua, toleransi terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, berguna bagi yang ingin tahu berbagai pendapat tentang suatu ayat. Yang keempat, mufasir juga didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis. Namun metode muqorin juga memiliki kekurangan. Yang pertama, metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula. Kemudian yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, lebih banyak menelusuri penafsiran lama daripada yang baru. Nah, yang terakhir, metode penafsiran maudu'i atau tematik. Metode maudu'i ini merupakan sebuah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Metode ini juga memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yang pertama, metode ini bisa menjawab tantangan zaman, lalu praktis dan sistematis, dinamis, dan bisa membuat pemahaman menjadi utuh. Metode maudu'i juga memiliki kekurangan. Di antaranya, metode ini memenggal ayat Al-Quran. Jadi tidak sempurna gitu, kadang cuma potongan ayat saja. Kemudian yang kedua, membatasi pemahaman ayat. Selanjutnya, kesimpulan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Abdul Muhaimin atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Kak Syarifatul Suraya untuk membacakan kesimpulan dari makalah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah Nabi Muhammad SAW adalah penafsir Al-Quran pertama di dunia. Ketika para sahabat mendapati ayat Al-Quran yang sulit dipahami akan menanyakannya kepada Nabi SAW. Dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengacu pada dua sumber. Pertama, wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Kedua, ijtihad beliau sendiri. Pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, proses penafsiran dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, yang mempelajari langsung dari apa yang dilihat, didengar, diajarkan, dan setiap ketentuan yang berasal dari Nabi, yang menanyakannya secara langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal yang sukar dipahami dalam memahami ayat-ayatnya. Kemudian dari berbagai metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dibahas, metode yang relevan
untuk penafsiran masa kini, kami telah memberikan gambaran bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik tersendiri, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sehingga untuk menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran tergantung pada latar belakang mufasir, kepentingan penafsiran, corak atau warna, aliran, orientasi, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian kesimpulan dari makalah kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, dan memberikan tanggapan terkait materi Marhalatul Ula. Pada teman-teman, saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi kami? Baik, kalau tidak ada, demikianlah presentasi kami hari ini. Saya tutup saja ya. Demikian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, mau bertanya. Kalau mau bertanya, bertanya aja, enggak. Kak Reza, ya. Kita diskusi Begini, bareng-bareng. tentang penafsirannya. Bagaimana cara kita menerapkan ayat yang mana waqtuluhum haitsu taqitumuhum wa akhrijuhum min wa akhrajukum wal fitnatu asyaddu min al-qatl ila akhir ayat. Nah, itu membahas tentang ini hukum ini, potong-potong apa segala macam itu apakah bisa kita terapkan di negara kita sendiri? Mungkin penjelasannya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa membantu menanggapi sambil kami mencari jawaban. Ya. Mohon maaf Kak Reza, boleh diulang lagi pertanyaannya tadi kurang jelas. Oke, saya ulang. Iya. Singkat saja, apakah bisa kita menerapkan hukum kisos di Indonesia ini dengan ya keadaan
apa gimana ya? Pokoknya apakah kita bisa menerapkan hukum kisos itu aja? Itu aja. Ah, ah, Sesuai dengan tafsirnya itu. oh, baik. Sos. Ya, baik, terima kasih. Coba menjawab ya Kak. Ya. Tadi pertanyaannya, apakah di Indonesia ini bisa diberlakukan kisos begitu ya Kak Riza? Jadi kalau saya boleh berpendapat, mungkin karena negara kita ini bukan negara Islam ya Kak ya. Jadi kan negara kita ini banyak macam-macam agama, tidak hanya Islam saja. Sedangkan hukum kisos itu adalah eh, hukum pidana Islam gitu. Jadi sepertinya akan sulit kalau akan menerapkan hukum kisos di negara Indonesia ini karena belum tentu orang yang non Muslim mau menerima pidana yang seperti itu. Begitu kalau itu menurut saya. Tetapi ada juga di daerah mana Aceh kalau tidak salah itu yang mereka menerapkan hukum Islam. Jadi mungkin mereka barangkali di sini ada yang tahu juga, mungkin di sana mereka menerapkan itu. Mungkin itu yang saya tahu. Terima kasih. Barangkali ada yang menyanggah atau ada yang menambahi, boleh silahkan Kak. Kalau nggak ada berarti ya cukup itu aja. Tapi ya memang saya rasa memang benar nggak mungkin kita terapkan hukum-hukum itu.
yang mungkin siapa tahu dari teman-teman sekalian ada yang keilmuannya bisa menjelaskan. Kalau nggak ada Kak, udah cukupkan aja. Baik, terima Baik. kasih, Kak. Lagi. Mungkin ada penyanggahan lain mungkin dari teman-teman semua. Sebenarnya Masya Allah. yang saya baca tuh pidana kisos tuh kayak ancaman pidana mati ya kepada pelaku pembunuhan. Ada KUHP yang cocok yang mirip sama pasal-pasal yang mirip sama hukum kisos sebenarnya di Indonesia, yaitu pada pasal 340 KUHP. Ini sangat mirip dengan kisos, tetapi di KUHP tidak dapat melindungi hak asasi manusia, baik tersangka maupun korban, sehingga KUHP harus diperbarui. Begitu, dan kisos ini dianggap sebagai hukuman yang kejam ya. Tapi sebenarnya hukum kisos ini melindungi masyarakat yang dimana korban mendapat ganti rugi berupa diat dan pelaku kejahatan terlindungi dengan adanya prinsip pemaafan dan diat sebagai alternatif pidana. Jadi hukum kisos ini cocok diberlakukan di Indonesia karena memenuhi syarat filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Itu menurut pendapat saya yang saya baca. Mungkin kalau tidak ada sanggahan atau pertanyaan lain, kami akhiri karena hampir mendekati waktu asar ya. Iya. Udah mau. Terima kasih kepada teman-teman semua. Maaf karena banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemakalan. Terima kasih. Langsung saya end ya. Gimana? Iya, Terima N kasih. aja Mbak. N. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.